Ya saya katakan on lah hakimnya. Perkara yang sedemikian hebat, pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik, dia berani menghukum orang semua. Yang punya ide siapa? Lapas. Yang bikin siapa? Nggak ada kuasanya. Langsung saya buat ada tangan. Ini untuk keterangan yang saya mengakui. Karena masalahnya bikin durasi itu ya, bikin durasi itu syaratnya kalian mesti ngaku. Ya saya katakan on lah hakimnya. Perkara yang sedemikian hebat, pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik, dia berani menghukum orang seumur hidup. Catat ya, hakim yang ini. Kalau belum pensiun harus dilacak loh hakim ini. Hakim-hakim model paling masih aktif. Kalau masih aktif, hati-hati kalau dia mutus perkara. Ini perkara berat, pembunuhan. Ini hakim model apa? Hakim model ini gawat ini kalau Indonesia punya hakim kayak gini. Yang punya ide siapa? Lapas. Yang bikin siapa? Nggak ada kuasanya. Langsung saya buat ada tangan. Ini untuk keterangan yang saya mengakui. Karena masalahnya bikin durasi itu ya, bikin durasi itu syaratnya kalian mesti ngaku. Itu masalahnya. Awalnya kan ada tahun 2008 saya mau ngajuin garasi ya, sertifikat buat ngajuin garasi. Setelah itu kan proses perjalanan itu kan ngajuin. Halo sahabat Taribus TV, welcome back to channel Taribus TV. Oke baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita tentang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Akhirnya dua hakim yang memutuskan 7 terpidana dihukum di penjara seumur hidup dipecat oleh ketua hakim karena diduga dibayar oleh Ibtu Rudiana. Benarkah beginilah fakta yang sebenarnya? Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Para terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yang kini mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung harus dibebaskan. Ketua Tim Kuasa Hukum para terpidana, Otto Hasibuan, melihat ada hal prinsipal yang selama ini dilanggar dalam penanganan perkara terhadap 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal itu adalah tidak adanya kuasa hukum atau pengacara yang mendampingi mereka saat masih berstatus tersangka dalam proses penyelidikan di Polres Cirebon Kota. Menurut Otto Hasibuan, tidak didampinginya para tersangka oleh pengacara sejak awal penyelidikan ini sangat fatal dan melanggar prinsip hukum. Dan sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung, maka terdakwa atau terpidana yang mengalami hal ini harus dibebaskan. Ada putusan Mahkamah Agung yang sudah menjadi jurisprudensi mengatakan apabila si orang tersangka kemudian menjadi terdakwa di pengadilan, maka kalau tersangka tersebut tidak didampingi sejak awal di penyelidikan, meskipun didampingi di pengadilan, padahal disangka melakukan perbuatan dengan ancaman hukum 5 tahun atau lebih, maka putusan tersebut bebas, dianggap batal penyelidikannya, tegas Otto Hasibuan. Ya saya katakan on lah hakimnya. Perkara yang sedemikian hebat, pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik, dia berani menghukum orang seumur hidup. Catat ya, hakim yang ini. Kalau belum pensiun harus dilacak loh hakim ini. Hakim-hakim model paling masih aktif. Masih aktif.
Nah, kalau masih aktif, hati-hati kalau dia mutus perkara. Ini perkara berat, pembunuhan. Ini hakim model apa? Hakim model ini gawat ini kalau Indonesia punya hakim kayak gini. Yang punya ide siapa? Lapas. Yang bikin siapa? Nggak ada kuasanya. Langsung saya buat ada tangan. Ini untuk keterangan yang saya mengakui. Karena masalahnya di generasi itu ya, di generasi itu syaratnya kalian mesti ngaku. Itu masalahnya kan bisa. Awalnya kan ada pembentukan delapan saya ruang di generasi kan, inisiatif kita buat maju generasi. Setelah itu kan proses perjalanan itu kan Menurut Otto Hasibuan, hal ini harus diungkap sebagai pembelajaran masyarakat bahwa tersangka yang diperiksa di penyelidikan tanpa didampingi pengacara, maka hal itu tidak bisa. Otto yang juga Ketua Umum Peradi mengaku pernah disurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta bantuan pengacara untuk tersangka kasus korupsi. Dia juga pernah diminta bantuan Kejati Balikpapan untuk juga mendampingi tersangka korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa para penegak hukum sudah tahu bahwa ini kewajiban mereka. Jadi alasan penyidik tidak tersedianya advokat itu pun tidak bisa dijadikan alasan tidak memberikan bantuan hukum pada tersangka, tegasnya. Otto Hasibuan kembali menegaskan bahwa tersangka yang diperiksa tanpa didampingi pengacara, akibat hukumnya dia harus dibebaskan. Saya ingin melihat apakah dalam kasus ini Mahkamah Agung konsisten gak dengan putusannya. Dalam perkara lain, bebas. Kalau kita tidak didampingi pengacara maka dia harus bebas. Ya saya katakan on lah hakimnya. Perkara yang sedemikian hebat, pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik, dia berani menghukum orang seumur hidup. Catat ya, hakim yang ini. Kalau belum pensiun harus dilacak loh hakim ini. Hakim-hakim model apa masih aktif? Nah, kalau masih aktif, hati-hati kalau dia mutus perkara. Ini perkara berat, pembunuhan. Ini hakim model apa? Hakim model ini gawat ini kalau Indonesia punya hakim kayak gini. Yang punya ide siapa? Lapas. Yang bikin siapa? Nggak ada kuasanya. Langsung saya buat ada tangan. Ini untuk keterangan yang saya mengakui. Karena masalahnya di generasi itu ya, di generasi itu syaratnya kalian mesti ngaku. Itu masalahnya kan bisa. awalnya kan ada pembentukan delapan saya ruang di generasi kan, inisiatif kita buat maju generasi. Setelah itu kan proses perjalanan itu kan